Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran. Nah, sebelum itu, boleh ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Baik, sekarang boleh dicek terlebih dahulu ya pakaian dan juga sampahnya apakah kotor atau tidak. Kalau sudah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya anak-anak. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Mutia, baik Mutia, akan Ibu catat ya Mutia kalau tidak hadir. Kemana tidak hadirnya? Apakah ada informasi? Sakit, baik sakit ya. Semoga siapapun yang sakit bisa diberikan kesembuhan. Amin. Nah sekarang anak-anak, pada hari ini Ibu akan membahas tentang sebuah teks berita. Nah sebelum itu, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari terkait teks argumentasi mulai dari pengertian, struktur sampai dengan kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang teks berita. Apa itu teks berita? Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini ya. Pasti teman-teman juga sudah tidak asing dengan yang namanya teks berita. Nah, mengapa sih membaca teks berita itu penting? Nah, membaca teks berita itu penting dikarenakan agar kita memiliki rasa kepekaan dan juga mengetahui isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar, baik nasional ataupun internasional. Itu Ibu akan membacakan capaian dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, capaian pembelajaran. Nah, peserta didik dapat membuat teks berita dari data atau informasi yang sudah Ibu siapkan menjadi data teks berita yang utuh. Dan dapat diidentifikasi strukturnya sampai dengan unsur-unsurnya 5W1H dengan lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat membuat teks berita dari data yang sudah disiapkan. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks berita yang meliputi kepala berita, leher berita, tubuh berita, sampai dengan kaki berita. Dan yang terakhir, peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur pemberita 5W1H atau adik Simba dalam teks sebuah berita secara tepat. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Kalian bisa jawab ya. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca ataupun mendengar sebuah berita baik di media cetak, online, ataupun televisi? Apakah ada yang pernah? Pasti sering ya, setiap pagi biasanya ayah dan ibu kalian membuka TV untuk menonton sebuah berita. Biasanya nonton apa? Liputan 6, betul. Ada lagi? Kompas, oh betul sekali, ternyata beragam ya media-media yang kalian baca dan juga kalian tonton. Nah selanjutnya yaitu informasi apa saja yang wajib dalam sebuah teks berita. Ada yang mau jawab? Apa? Betul. Kemudian siapa? Betul. Narasumber betul ya, beragam ya, banyak sekali hal-hal yang penting yang perlu ada dalam sebuah teks berita. Nah selanjutnya dalam hal ini menurut kalian apa yang terjadi apabila sebuah teks itu tidak memperhatikan struktur dan juga unsur-unsurnya? Ada yang mau jawab? Kebingungan, betul. Pusing ya kalau tidak jelas struktur dan juga unsur-unsurnya. Jadi kita sebagai pembaca itu bingung gitu mau dibawa kemana pesan dari teks berita ini tuh. Nah selanjutnya anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan berisi 3 pertanyaan yang merupakan tes di mana kalian apakah sudah cukup mengenal terkait pembelajaran pada hari ini yang akan Ibu sampaikan, yaitu teks berita. Jadi Ibu ingin tahu nih apakah anak-anak semua sudah mengenal terkait teks berita. Jadi akan Ibu bagikan ya, di sini ada sebuah kertas yang harus kalian jawab secara individu. Ya, ada 3 soal. Baik, Ibu bagikan ya bagi anak-anak semuanya bisa dikerjakan. Baik, ini boleh ya. Nah, boleh Ibu beri waktu 1 menit, apakah cukup? Baik, kalau cukup silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, tepuk tangan semuanya dikarenakan kalian sudah berhasil untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait teks berita. Nah, teks berita kali ini Ibu akan memberikan sebuah contoh terkait sebuah peristiwa, yaitu dengan judul Gerakan Karyawan Lahirkan Inovasi Pengelolaan Sampah Telkom gelar Go Zero Bandung. Nah baik, selanjutnya di sini Ibu punya satu teks berita sebagai contoh untuk kita identifikasi sama-sama sebelum kita lanjut untuk mengerjakan tugas nanti ya. Nah sekarang boleh dibaca dulu selama 1 menit, apakah cukup untuk membaca teks beritanya? Baik, boleh dibaca dulu ya selama 1 menit. Baik, kalau sudah, kita akan coba identifikasi strukturnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada kepala berita. Kepala berita itu apa, Ibu? Kepala berita itu merupakan berisi informasi-informasi penting, biasanya menjawab pertanyaan adik Simba. Nah, jadi seluruh informasi penting dikemas di dalam sebuah bagian bernama kepala berita.
Nah, betul. Jadi bisa kita lihat ya bahwa dalam teks berita yang Ibu contohkan tadi itu terdapat kepala beritanya biasanya berada di dalam bagian yang paling awal. Boleh bisa dicek ya teks berita di sini. Coba yang mana kepala beritanya? Ada di paragraf ke satu, betul. Biasanya paragraf ke satu itu isinya kepala berita ya, sudah lengkap informasinya, sudah jelas adik simbaknya. Lalu yang kedua di sini ada layar berita. Nah, layar berita ini merupakan informasi yang lebih rinci lagi dari kepala berita. Nah, biasanya di layar berita ini isinya merupakan data tambahan, latar belakang, sampai dengan pendapat dari narasumber. Nah, boleh dicek ya di sini dalam berita ini eh, bagian mana yang termasuk ke dalam layar berita. Ada yang bisa jawab di paragraf keberapa? Betul, di paragraf kedua. Jadi di sini layar beritanya ada di paragraf kedua ya anak-anak. Lalu kita lanjut ke tubuh berita. Nah, kalau misalnya layar berita tadi itu sudah rinci, nah di dalam tubuh berita ini dirincikan lagi anak-anak. Lebih rinci biasanya supaya pembaca itu tidak setengah-setengah memahami pesan yang dimaksud dalam teks berita tersebut. Nah, coba yang mana di sini bagian tubuh berita ada yang bisa jawab? Boleh sebelah sini? Paragraf ketiga, betul paragraf ketiga ya. Jadi isinya itu terkait dengan informasi yang lebih lengkap dari kepala berita dan juga layar berita. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada kaki berita. Biasanya kaki berita itu berisi kesimpulan yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan adik Simba yang kita kemas di dalam kepala berita tadi. Jadi dari kepala sampai dengan tubuh itu disimpulkan di dalam satu bagian bernama kaki berita. Nah, boleh ada yang bisa jawab? Bagian mana coba? Bagian paragraf mana yang kaki berita? Boleh? Betul ya, paragraf keempat dan kelima isinya itu merupakan kaki berita. Bisa dibaca ya anak-anak bahwa isinya itu adalah kesimpulan dari seluruh informasi yang ada dalam teks berita tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita di sini yaitu ada 5W 1H atau biasanya dalam bahasa Indonesia kita sebut aditsimba. Nah, aditsimba itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita coba identifikasi unsur-unsurnya dari teks berita tadi. Coba what-nya apa atau apanya. Coba ada yang bisa jawab? Boleh sebelah sini? Betul ya, jadi di sini what-nya itu adalah Roadshow Go Zero Goes to Bandung dan Go Zero Innovation Festival yang diadakan di Telkom. Betul sekali, boleh tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya kita ke bagian siapa atau who. Nah, di sini coba ada yang bisa jawab. Who-nya itu siapa? Siapa saja? Ada yang mau jawab? Coba. Betul, Ahmad Reza ini masuknya ke dalam SVP Group Sustainable and Corporate Communication Telkom, namanya Ahmad Reza. Betul sekali ya. Ada yang mau jawab lagi? Gunawan Wasisto, betul sekali ya. Ternyata teman-teman sudah tahu nih ketika membaca tadi siapa saja orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, tadi sudah disebutkan dua ya. Jadi anak-anak sudah tahu nih sedikitnya dua dari orang-orang yang ada dalam berita tersebut. Baik, lanjut ke why atau mengapa. Coba, ada yang tahu mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Ada yang mau jawab? Boleh sebelah sini? Betul sekali jawabannya ya, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dan mengatasi masalah sampah di Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke where. Coba ada yang tahu di mana peristiwa ini terjadi? Ya, boleh. Bandung, betul ya, di Bandung. Anak-anak semua di sini sudah ada ya kata Bandung itu menjelaskan tempat di mana peristiwa ini terjadi. Nah, lanjut ke when. Coba kapan kejadian ini terjadi, ada yang tahu? Oke, boleh. Baik, boleh. Kamis dan Jumat, betul, pada hari Kamis dan juga Jumat ya. Jadi dalam teks berita ini when-nya itu pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 dan juga hari Jumat tanggal 19 September 2025. Baik, sekarang yang terakhir nih, how atau bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh, boleh, boleh ya. Betul ya, untuk mengadakan roadshow kompetisi inovasi antar karyawan serta melibatkan ide-ide kreatif berupa platform digital, program kantor hijau dan lain sebagainya. Banyak ya how-nya dalam berita ini tuh banyak sekali, jadi sangat beragam. Baik, selanjutnya karena tadi kita sudah mencoba untuk mengidentifikasi struktur dan juga unsur-unsurnya, kita akan coba masuk ke dalam penulisan teks berita. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian terkait ketentuan dalam menulis teks berita. Yang pertama itu judulnya harus berisi gagasan dan juga jumlah katanya sekitar 7 sampai dengan 10 kata. Nah, selanjutnya teks berita ini ditulis dalam 3 sampai dengan 4 paragraf. Paragraf pertama itu berisi terkait kepala berita, kemudian paragraf kedua biasanya berisi leher berita, paragraf ketiga biasanya berisi tubuh berita, dan juga paragraf keempat biasanya berisi
kaki berita. Namun kalau misalnya mau lebih juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah kata dalam teks berita, biasanya di 100 sampai dengan 200 kata jumlah katanya ya. Nah, kemudian kepala berita itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari diksi Mbak. Lalu selanjutnya, kaki berita itu memuat kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala berita dan berisi informasi yang relevan dengan kepala berita. Dan yang terakhir, dalam teks berita itu harus berisi bahasa baku, wajib menggunakan bahasa baku ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang ibu punya satu tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah, ibu akan bagi menjadi 6 kelompok berisi 6 orang. Baik, boleh sekarang silakan dibagi terlebih dahulu menjadi 6 kelompok. Sudah? Sudah. Baik, sekarang ibu akan coba bagikan ya. LKPD-nya di sini ada LKPD. Sudah ibu siapkan data informasi, kemudian lembar jawaban juga untuk kalian membuat teks berita, kemudian dikembangkan dari hasil dari informasi yang ibu berikan di dalam LKPD ini. Kemudian hasil tulisan berita kalian bisa kalian identifikasi struktur dan juga unsur-unsurnya. Boleh ibu bagikan terlebih dahulu ya. Nah, boleh. Ini kelompok 1 boleh ya. Nah, baik, sekarang kita sepakati dulu waktunya. Apakah 5 menit untuk mengisi menulis berita dan juga 3 menit untuk mengidentifikasi, apakah cukup? Cukup ya, jadi waktunya ada 8 menit untuk menulis dan juga mengidentifikasi berita tersebut. Baik, boleh disilakan ya untuk menjawab LKPD-nya secara berdiskusi ya, berkelompok. Boleh, kalau ada yang susah bisa bilang ya. Iya, jadi itu informasinya nanti dikembangkan ya menjadi satu teks berita. Ibu kan sudah memberikan informasinya, bisa kalian kembangkan nih menjadi sebuah kalimat-kalimat terkait informasi yang sudah ada. Jadi bisa kalian susun nih mana yang penting sampai dengan yang tidak. Baik. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, boleh ibu minta setiap kelompok memberikan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Boleh disilakan untuk maju ke depan ya perwakilannya. Satu orang loh. Silakan, coba dari kelompok 1 dulu dipaparkan hasil kerja kelompoknya. Sampai dengan kelompok 6 coba dipaparkan ya. Nah, baik, di depan anak-anak semua, sekarang sudah ada teman-teman kalian nih yang mencoba untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Coba sekarang dari yang dipaparkan tadi, apakah ada yang ingin menanggapi terkait hasil kerjanya? Coba dari kelompok 1 dulu, ada yang mau mencoba menanggapi dari hasil kerja kelompok 1? Tidak ada. Dari kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 ada yang mau? Kelompok 6 coba ada yang mau? Oh boleh, ya silakan. Oh iya betul ya, jadi katanya di kelompok 5 itu ada kurang lengkap bagian strukturnya, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk pendapatnya ya. Nah boleh sekarang tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok-kelompok yang sudah maju pada hari ini. Baik, sekarang boleh ya kembali ke tempat duduk. Nah, setelah mencoba untuk memahami jawaban-jawaban kalian anak-anak semua, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian mampu untuk mencoba mengembangkan dan juga menulis informasi yang sudah Ibu sediakan menjadi teks berita yang utuh. Kemudian juga sudah bisa mengidentifikasi struktur dan juga unsur-unsurnya. Selanjutnya, kita mencoba mengulang apa yang kita lakukan tadi. Coba apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau jawab? Betul, pengertian teks berita. Ada lagi? Struktur betul. Kemudian unsur-unsur betul sampai dengan ketentuan menulis teks berita. Jadi sekarang, mengapa kita sebagai pembaca harus memahami unsur-unsur dan juga struktur teks berita? Coba ada yang mau jawab? Betul ya, dikarenakan struktur dan juga unsur-unsur teks berita itu penting agar pembaca itu tidak bingung. Jadi sebuah teks berita itu harus memiliki struktur dan unsur-unsur yang lengkap agar informasi yang disampaikan ini bisa disampaikan secara utuh dan jelas. Baik anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah susah? Coba apakah susah pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Susah gampang. Iya, baik. Terima kasih ya anak-anak sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin mencoba kalian untuk memindai pranala yang sudah Ibu siapkan. Jadi kalian coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di dalam pranala tersebut ya. Boleh dikeluarkan gawainya, kemudian dipindai pranalanya. Silakan dikerjakan dengan waktu 1 menit. Apakah cukup? Cukup ya? Baik, boleh. Silakan. Baik, kalau sudah, sekarang pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas terkait sebuah teks lagi, yaitu teks cerpen atau cerita pendek. Nah, bisa kalian buka-buka lagi ya, buka-buka terlebih dahulu terkait materi yang akan Ibu sampaikan pada minggu besok, yaitu cerita pendek. Jangan lupa dibaca-baca dulu supaya pada saat pertemuan nanti kalian sudah mengenal terkait teks cerpen. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk dibuka kembali bukunya, dipelajari lagi supaya tidak lupa. Baik, ketua kelas boleh dipimpin lagi doanya ya.
Baik, sekarang Ibu Tutu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.